kita berbakti bersama-sama, memuji Tuhan. Semua sehat-sehat adik-adik? Loh, harap semua sehat-sehat semua. Udah rapi bajunya? Yuk, yang masih ngantuk, ayo siap-siap. Katanya, wow, siap-siap ya, kita bersama-sama bersukacita, memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan bangga berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, sebelum kita mulai selanjutnya, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk kita lipat tangan semuanya, pejamkan matanya. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pagi hari ini. Allah pun memuji Engkau, mengajak kami mengangkat nama-Mu. Matahari, gunung, sawah. Mari adik-adik, kita jangan kalah. Tuhan memberi kita suara untuk memuji Dia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian sekolah minggu ini kepada-Mu. Berkati sekolah minggu kami, berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, supaya kita bisa taat kepada Tuhan, kita perlu setiap hari baca kitab suci dan doa tiap hari. Mari kita menyanyikan lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan nih harus menjadi anak-anak yang taat. Benar nggak, Lase? Benar sekali loh, Esther. Taat kepada Tuhan. Iya, kepada Tuhan. Kepada papa mama di rumah, kepada Lase di sekolah minggu ya. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini. T-A-A-T, taat. Sekolah minggu itu yang Tuhan
yang ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan loh, kita teman ikut sini, ikutan sono, nggak boleh. Tapi kita ikut Tuhan karena kita cinta sama Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, dengan sikap yang hormat, kita menyanyikan pujian ini. Yesus sahabatku, kau mati lagi. Sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai akhir nanti, sampai aku mati. Bukan ingat Engkau, Yesus sahabatku. Sampai ku rasa nanti, sampai aku mati. Bukan ingat Engkau, Yesus sahabat Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat Engkau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat Engkau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, langsung aja kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, tolong kami yang akan bersama-sama membaca dan
membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukakan hati kami dan pikiran kami, supaya firman ini bisa kami mengerti dan juga kami lakukan setiap hari dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Di Alkitab kita diberi judul 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Tuhan untuk melayani meja." Ayat yang ketiga, "Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Tuhan makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena jumlah murid Tuhan Yesus semakin hari semakin bertambah, maka pelayanan mereka pun semakin hari semakin bertambah, khususnya pelayanan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka waktu itu mereka mengangkat 7 orang laki-laki atau pemuda-pemuda untuk ikut serta dalam pelayanan mereka. Siapa mereka? Kita sudah baca di Alkitab tadi nama-namanya. Satu dari antara mereka bernama Stefanus. Stefanus dikatakan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia dikaruniai Tuhan anugerah dan karunia-karunia Roh Kudus. Yuk kita saksikan kisah dari Stefanus ini. Stefanus yang taat kepada Tuhan sekalipun sulit dihadapi. Stefanus yang taat kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Adalah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Stefanus, yang penuh dengan karunia dan kuasa, banyak mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Setiap hari Stefanus memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Namun orang-orang Yahudi dan pemuka-pemuka agama tidak senang kepada apa yang dilakukan Stefanus. Salah satu di antaranya bernama Saulus. Dia sangat tidak suka kepada orang-orang Kristen dan pengikut-pengikut Kristus. Mereka selalu berusaha menjebak Stefanus. Setiap hari Stefanus memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, dan semakin hari semakin bertambah jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan itu membuat orang-orang Yahudi semakin geram kepadanya. Suatu kali ketika Stefanus sedang memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak, datanglah orang-orang Yahudi dan menangkap dia. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat,
Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Dan ketika orang-orang banyak itu bersoal jawab bersama Stefanus, terkejutlah mereka. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Stefanus kemudian menceritakan tentang Tuhan Yesus yang telah mereka bunuh dengan cara disalibkan di kayu salib. Ia juga memberitahukan bahwa mereka harus bertobat untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan. Maka marahlah pemuka-pemuka agama itu, dan mereka memutuskan untuk menghukum mati Stefanus. Mereka melempari Stefanus yang sedang berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Nah adik-adik, kita sudah lihat tadi kisah tentang Stefanus. Dia orang yang taat sama Tuhan, dia orang yang setia sama Tuhan. Sekalipun banyak orang yang tidak suka kepadanya, banyak ancaman yang dia hadapi, tapi dia tetap membuktikan imannya dengan ketaatan kepada Tuhan. Kita juga anak-anak Tuhan harus belajar seperti Bapak Stefanus tadi. Taat sekalipun sulit keadaannya. Taat sampai akhir hidup kita. Menjadi anak yang taat sama Tuhan. Kadang-kadang ya adik-adik, ada hal-hal yang berusaha untuk menghalangi kita taat sama Tuhan. Misalnya ya, teman-teman yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang mereka mengolok-olok kita kalau kita menjadi anak Tuhan yang taat. Gak usahlah terlalu taat, gak usah gak ikut sekolah minggu. Lagi pula lausunya gak lihat kok kita ikut sekolah minggu atau tidak. Nah, adik-adik mau ikut sekolah minggu kan? Walaupun lausnya gak lihat, walaupun papa mama gak suruh. Mau ya? Ada lagi kadang-kadang yang membuat kita tidak taat. Apa itu? Kesenangan kita. Kita senangnya main game, nonton film. Kalau baca Alkitab, siapa yang suka baca Alkitab di rumah? Teman-teman, aku. Nah, untuk taat sama Tuhan tentunya kita harus rajin baca Alkitab nih. Waktunya baca Alkitab ya. Tapi kita bilang, wah kok umurnya kecil-kecil ya, enakan juga nonton film. Nah, mau baca Alkitab atau mau nonton film? Baca Alkitab, puji Tuhan. Lagi nih adik-adik, kita ini sudah berusaha taat sama Tuhan, mengasihi teman-teman kita. Tapi ada juga teman-teman yang nakal, yang usil, kadang-kadang jinitin kita, kadang-kadang gangguin kita. Kita mau tetap mengasihi dia tidak? Kalau kita mengasihi dia, itu bukti kalau kita taat sama Tuhan. Jadi kita mengasihi teman-teman yang bukan hanya baik sama kita, tapi juga yang kadang-kadang usil sama kita. Kita mau mengasihi mereka. Ya adik-adik, kita belajar dari kecil sampai besar, sampai tua nanti tetap taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami sedari kecil ini untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Taat sekalipun kondisi di sekitar kami mungkin sulit. Taat sekalipun orang-orang di sekitar kami mungkin menghalangi kami untuk taat. Tetapi kami mau belajar untuk taat kepada Engkau. Dari hal-hal yang kecil, dari kami kecil sampai kami besar, sampai kami tua, dan bahkan sampai kami mati. Kami mau menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, ketika tidak ada yang melihat kami taat. Ketika ada yang melihat kami taat. Ketika ada yang jahil kepada kami tetap taat kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.